Thank you. Ya, sebelum kita berbicara tentang satu topik yang mungkin sudah familiar atau sering kalian dengar, saya mau ngajak kita untuk berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan menyediakan begitu banyak hal untuk kami alami, untuk kami rasakan, dan juga untuk kami pikirkan. Namun di tengah-tengah itu, kami juga menemukan bahwa kami begitu terbatas dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengetahui segala sesuatu. Tetapi Engkau terus beranugerah kepada kami. Engkau mencurahkan rahmat-Mu kepada kami. Dan Engkau juga ingin untuk kami kenal dari aspek-aspek yang mungkin tidak kami kenali itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus memohon kepadamu supaya Tuhan boleh memberikan kami hati yang mau belajar, kerendahan hati, untuk kami boleh mengenali Tuhan melalui aspek-aspek yang baru di dalam kehidupan kami. Secara khusus juga melalui topik yang akan kami bicarakan hari ini. Biarlah melalui topik ini kami boleh sungguh-sungguh melihat Tuhan, mengenal Tuhan, melalui apa yang akan kami diskusikan, apa yang akan kami pelajari, yakni pengenalan akan manusia itu sendiri. Karena kami sungguh menyadari bahwa tanpa pengenalan akan diri, kami tidak akan pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, beranugerah kepada kami, nyatakan diri-Mu kepada kami. Kami sungguh berdoa, sekiranya Tuhan yang boleh terus memberkati pertemuan kami ini, pembicaraan kami ini, bahkan untuk segala suatu perangkat yang boleh kami gunakan, agar boleh menjadi blessing bagi kami. Ini doa kami, permohonan kami. Dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Baik, pertama-tama aku akan memperkenalkan diri dulu. Nama aku Roni Julita Siagian. Jadi betul ya, akrab atau dipanggil dengan Kak Oni sebenarnya gitu. Saat ini sebenarnya sama seperti teman-teman semua, jadi ngalamin banget itu ya stres di pertengahan semester, ujian tengah semester toh. Aku juga ada praktikum gitu. Ada praktikum 500 jam. Jadi emang ya tahu harus ngumpul paper. Aduh, itu sangat stres gitu ya. Belum lagi ya relasi dengan sesama atau masalah keluarga. Tadi juga sempat dengar ada teman ya yang cerita tentang ya dari keluarga, dari teman-teman, dari studi sangat banyak hal gitu. Ya jadi aku kuliah di salah satu sekolah teologi di Jakarta, STTRI, mengambil jurusan konseling, jadi MTH konseling gitu. Ya mungkin itu aja ya perkenalannya ya. Nanti lewat topik ini kita mungkin bisa saling mengenal gitu. Ya, topik yang akan kita bicarakan hari ini tentang mental health ya. Kemudian aku baru dapat tadi juga gitu, ternyata tema besarnya itu it's okay to be not okay gitu ya. Ya sangat sering kita dengarkan gitu. Tapi waktu berbicara tentang mental health sebenarnya, ini suatu hal yang sangat luas teman-teman gitu. Aku juga dalam mengambil studi bagian ini juga sangat luas gitu. Jadi waktu mempersiapkannya sebenarnya butuh effort gitu. Cuman karena kerinduannya supaya kita belajar melihat, mengenali apa itu, sehingga dengan demikian kita bisa berempati terhadap orang-orang yang mengalami demikian gitu ya. Jadi aku akan mungkin membukakannya dan ada istilah-istilah yang mungkin nggak familiar, apalagi buat teman-teman yang jurusan teknik ya, apaan sih itu gitu ya. Aku background-nya, jadi waktu ngomongin tentang jiwa, tentang personality, tentang sesuatu yang unknown, awalnya menurutku itu sangat unknown gitu ya. Kalau sains ataupun teknik sangat real ya, kita bisa mengerjakannya apa gitu. Tapi
bicara tentang jiwa itu mental health, apa itu gitu? Pasti pertanyaan itu yang sangat, yang sering sekali muncul gitu, dan ya that's okay gitu ya. Ya, jadi teman-teman, ada suatu hal yang, viral di dalam ya minggu ini, minggu lalu gitu ya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin 22 Maret itu terjadi suatu peristiwa yang sangat mengerikan di Colorado, yaitu penembakan massal, yang menewaskan 10 orang. Waktu diselidikin, pelakunya diketahui adalah seorang pria berusia 21 tahun, namanya Ahmad Alwi Alisa. Nah, hal ini tentunya membuat kita bertanya-tanya ya. Aku secara pribadi bertanya-tanya, why gitu, mengapa? Dan apa sebenarnya yang menjadi motifnya gitu. Di dalam penyelidikan polisi, polisi akhirnya menelusuri tentang, siapa, Alisa ini, kemudian cari tahu ke sekolahnya, cari tahu ke family-nya, cari tahu ke keluarganya gitu. Rekan-rekan terdekatnya atau teman-temannya, baik itu sekolahnya, itu memberikan pengakuan-pengakuan yang menunjukkan siapa orang ini gitu. Jadi beberapa temannya bilang, Alisa itu seorang yang sangat pemarah gitu, seorang yang sangat gampang meledak-ledak gitu. Bahkan, sekolahnya memberikan, sebuah statement bahwa dia pernah diskorsing 2 minggu, karena dia pernah tuh gebukin salah satu temannya yang menurut dia sangat rasis gitu. Dia gebukin sampai muntah-muntah darah gitu. That's why akhirnya dia diskorsing untuk melakukan ya kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu. Nah, tapi, keluarganya mengatakan bahwa, eee, pernah gitu dia juga seperti mengalami delusi gitu. Dia berkata bahwa ada orang yang mengikutiku gitu, ketika dia berjalan dia tiba-tiba bilang, "Eh, ngapain ngikutin aku?" Gitu. Jadi, keluarganya melihat bahwa dia, mengalami delusi sebenarnya gitu. Dia seperti mendengar ada suara yang menyuruh dia untuk melakukan sesuatu gitu. Hal-hal seperti itu tentunya membuat kita berpikir, apa ini sebenarnya gitu. Nah, kejadian ini sebenarnya teman-teman, penembakan massal ini ya ini bukan yang pertama kali ya, di Amerika sangat terkenal akan hal ini gitu, bahkan dikatakan dalam 100 hari pemerintahan Biden itu udah ada 200 orang yang mengalaminya gitu. Dan dalam salah satu research, Pew Research mengatakan bahwa salah satu sumber stres di Amerika itu bagi anak-anak itu penembakan massal. Mereka sangat insecure berada di tempat umum. Karena bisa jadi ada orang yang kayak tiba-tiba gitu membabi buta, nembakin semuanya gitu. Salah satu kejadian yang fenomenal juga itu pada tahun 2007, itu juga di salah satu kampus Virginia Tech oleh seorang mahasiswa yakni Sung Hui Cho gitu. Jadi dia secara, membabi buta, dia menembaki 32 orang. Pagi hari ketika dia bangun, dia menembak 2 orang di asramanya, kemudian dia pergi ke kampus ketika kuliah berlangsung, secara membabi buta dia tembakin semua orang yang di sana dan yang meninggal itu ada 32 orang, belum lagi yang luka-luka. Nah, tapi anehnya ketika dia melakukan aksinya itu, di akhirnya adalah dia justru melakukan bunuh diri. Dia menembak kepalanya sendiri sehingga akhirnya dia mati gitu. Nah, seperti tadi Kak Oni bilang ini bukan kejadian yang pertama, ada begitu banyak kejadian yang, terjadi kayak gitu. Nah, tapi hal ini justru membuat banyak orang bertanya-tanya, atau saya secara pribadi gitu, mengapa ada orang yang dengan tega melakukan perbuatan keji seperti itu? Menghilangkan nyawa orang-orang yang nggak berdosa gitu. Kalau saja misal kita di posisi sebagai yang menjadi korban atau temannya korban, kita bisa sangat marah akan peristiwa ini gitu. Mungkin ada begitu banyak pemikiran yang muncul di dalam pikiran kita gitu. Gila nih orang gitu ya, atau ya kenapa sih lagi kesurupan, narkobaan, atau apa sih mengalami gangguan jiwa. Itu mungkin yang paling sering muncul gitu. Atau mungkin kita bilang ini nggak sehat nih jiwanya nih anak ini gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini itu membuat kita bertanya-tanya gitu. Why gitu? Kenapa ya seseorang bisa bertindak demikian? Nah, mungkin contoh yang Kak Odi berikan terlalu mengerikan ya, terlalu ekstrim ya. Tapi dalam kehidupan kita juga mungkin kita menemukan beberapa orang atau diri kita sendiri juga melakukan tindakan-tindakan yang kadang kita berpikir, "Kenapa ya aku melakukan hal itu?" gitu. "Kenapa aku seperti itu? Kenapa aku merasa seperti itu? Kenapa aku berpikir seperti itu?" Misalnya nih gitu ya,
ya katakan saja bicara tentang putus cinta gitu, siapa sih gitu kan, teman-teman semua pernah punya pacar gitu, kemudian putus cinta gitu. Beberapa orang ketika mengalami patah hati, itu bisa menarik diri dari lingkungan sosial gitu, kemudian kita sampai nggak punya radar dia keberadaannya di mana gitu, benar-benar hilang gitu. Mungkin ada juga beberapa orang ya putus cinta udah selesai dulu gitu ya, dia bisa happy-happy, tapi grieving-nya delay gitu, setelah berapa lama baru, aduh, nangis-nangis, terus menarik diri, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim gitu. Atau hal-hal sederhana yang paling sering gitu, kita lagi kuliah gitu, pasti yang paling penting, salah satu achievement, pencapaian gitu. Kadang kalau gagal itu, beberapa orang tuh justru menarik diri gitu, menarik diri, menutup diri gitu. Nggak mau join ke komunitas, nggak mau kelompok kecil, nggak mau ini apa, aku fail, misal fail dalam studi, fail sidang, fail ngumpul ini, fail ini, kita sangat menarik diri, sangat menutup diri gitu. Atau sebenarnya ada juga orang yang menjadi sangat berenergi sebenarnya gitu. Artinya dia akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya gitu. Mungkin dia akan pergi, nyetir dengan kencang, dia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengeluarkan adrenalin, hal-hal seperti itu. Nah, hal itu kan tentunya membuat kita berpikir, "Kenapa ya?" Gitu. Kalau Kak Oni, mencoba menanyakannya gitu ya, mengapa ya dengan adanya suatu peristiwa yang menekan seperti itu, seseorang itu bisa menjadi nggak berdaya? Nah, misal tadi teman-teman mempunyai begitu banyak tekanan gitu, kuliah, keluarga, keuangan, relasi, itu sangat menekan gitu. Tapi kenapa ya itu membuat kita menjadi sangat nggak berdaya gitu? Membuat kita sangat, eee, enggak bisa ngapa-ngapain kadang gitu, menarik diri nggak ngapain gitu. Nah bicara, topik kita hari ini sebenarnya bicara tentang kesehatan mental ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi Kak Oni ajukan akan coba kita bicarakan melalui topik ini gitu, mental health. Sebenarnya apa sih mental health itu gitu ya. Jadi, Kak Oni melihat gitu ya, topik ini sebenarnya sangat populer saat ini gitu ya. Aku beberapa kali, isi, sekolah juga, di kampus juga banyak membicarakan tentang mental health gitu. Yang terpikir sebenarnya why gitu, mengapa mengapa topik ini menjadi sangat populer, apa sebenarnya yang sedang ingin diharapkan gitu. Dan bukan hanya itu, sebenarnya banyak research juga yang saat ini dilakukan dan saya sendiri sebenarnya terlibat di dalamnya. Saat ini sedang melakukan research tentang depresi gitu pada remaja gitu. Karena jarang sebenarnya remaja diidentifikasi depresi, tapi realitanya banyak remaja juga yang menunjukkan indikasi depresi. Jadi pengen tahu apa itu gitu. Eee, gitu dan, eee, ya itu, generasi ini lebih aware dengan mental health daripada generasi sebelumnya. Satu sisi itu menjadi hal yang baik, tapi satu sisi, itu, Kak Oni melihat, justru kita harus berhati-hati. Aku worry setelah ini kita justru melakukan self, diagnose yang akan merugikan diri sendiri gitu. Oh, rupanya aku mengalami, OCD, aku mengalami depresi, aku mengalami anxiety disorder, aku mengalami macam-macam disorder, gangguan yang lain gitu. Karena itu yang Kak Oni temukan juga, like misal di dalam, konseling, karena aku konseling di salah satu kampus swasta dan juga di sekolah Kristen, anak-anak itu bisa dengan gampang mengatakan, "Miss, aku depresi," gitu. "Oh ya?" Gitu. Jadi itu bagiku sangat mengejutkan ya, seseorang bisa sangat gampang mengidentifikasi dirinya depresi atau mengidentifikasi dirinya, eee, dengan berbagai macam, "Aku schizofren, aku OCD," gitu. Bagiku itu, waduh, ini generasi macam apa gitu ya jadinya, ini apa yang sedang terjadi gitu. Ya, jadi di sini kita akan sebenarnya kalau ini akan membukakan sedikit, apa sebenarnya yang menjadi parameter dari kesehatan mental itu, kayak gitu. Kesehatan mental itu apa sih, gitu. Jadi, menurut definisi dari, American Psychological, Association atau APA, dikatakan bahwa kesehatan mental itu adalah suatu keadaan pikiran. Jadi mental state, suatu keadaan pikiran
yang ditandai dengan kesejahteraan emosional, emotional well-being, penyesuaian perilaku yang baik, kebebasan yang relatif dari kecemasan. Teman-teman tahu nggak, kebebasan yang relatif itu gini, bukan berarti nggak bisa cemas gitu kira-kira. Cemas boleh, tapi relatif gitu. Jadi kadang kan kita kalau ketemu teman yang cemas, kita langsung bilang, "Kamu nggak boleh khawatir dong, kan firman Tuhan bilang kayak gini," gitu. Jadi bukan seperti itu ya, itu kadang yang perlu kita juga sebagai orang Kristen harus hati-hati. Setelah tahu bagian ini, nanti kita boleh semakin berempati ya dengan orang-orang yang mengalami, gangguan gitu atau ya sedang mengeluh tentang apa yang dialaminya gitu. Jadi ya waktu kamu mau ujian ya pasti kamu cemas, ya itu wajar gitu. Tapi sampai kapan itu akan mengganggu, itu yang perlu diperhatikan gitu. Dan kemudian yang perlu diperhatikan adalah apakah ada gejala yang melumpuhkan dan apakah kita mempunyai kapasitas untuk membangun hubungan yang konstruktif dan mengatasi tuntutan tekanan hidup yang mungkin biasa gitu. Jadi kadang mungkin teman-teman pernah ketemu dengan, beberapa rekan gitu ya, eee itu tadi, mengalami kegagalan yang sama gitu. Misal ujian, "Aduh gue nggak bisa nih ujiannya," gitu. Tapi kita bisa, langsung kayak, apa ya, resilience, langsung oke lagi gitu, ya udahlah ya nangis-nangis setelah itu oke lagi. Tapi ternyata ada orang yang bisa nangisnya lama banget gitu. Terus dia bilang, "Lu cuman gitu doang udah depresi, udah nangis sekian lama," kadang hal seperti itu gitu. Jadi, kesehatan mental itu berbicara tentang itu, seberapa mampu kita mengatasi tuntutan dan tekanan hidup yang sebenarnya biasa, gitu. Misal sekarang nih lagi pandemi, semua orang mengalami pandemi toh, tapi kenapa kita ada orang-orang tertentu kayak nelangsa banget gitu ya. Semua orang mengalami pandemi. Jadi kita melihat ini adalah suatu tekanan yang biasa jadinya gitu. Karena selama setahun ini kita udah belajar untuk beradaptasi dengan itu. Tapi ada orang ternyata sampai sekian lama itu tetap belum bisa tuh. Ya masih terus mengeluhkan pandemi terus, mengeluhkan belajar online terus, mengeluhkannya gitu. Bukannya mengatasi itu, tetapi terus mengeluhkan hal itu gitu. Jadi kesehatan mental berbicara tentang hal-hal seperti itu sebenarnya. Kemampuan untuk mengatasi tuntutan dan tekanan hidup yang biasa. Jadi kita di sini melihat bahwa parameternya itu adalah kualitas emosi yang baik gitu. Kualitas emosi yang baik dan bagaimana kita menyesuaikan perilaku yang baik gitu. Perilaku yang bisa diterima oleh lingkungan. Semisal tadi yang penembakan massal itu, jelas-jelas perilakunya itu tidak bisa diterima oleh lingkungan, atau perilaku yang lain gitu, ngebut-ngebutan gitu. Apakah perilaku itu bisa diterima atau perilaku yang lain gitu. Jadi kita harus memperhatikan apakah perilaku itu sesuai dengan apa yang maksudnya nilai-nilai lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah kita terbebas dari gejala yang melumpuhkan gitu. Secara mental health kita harus itu adalah kemampuan kita untuk terbebas dari gejala yang melumpuhkan. Misal ada orang yang ketika mengalami begitu banyak tekanan, harus ngerjain paper, harus tetap kerja, harus pelayanan, harus KTB, harus ini gitu. Tapi akhirnya dia kolaps, nggak bisa, nggak berdaya ngapa-ngapain gitu. Jadi artinya dia ketika mengalami tekanan dia mengalami kelumpuhan, akhirnya nggak bisa. Terus dia mungkin akan bilang, "Aduh Kak, kasihnya satu-satu dong, jangan banyak-banyak," gitu. Atau mungkin dia akan mengabaikan yang lain dan hanya mengerjakan satu hal, gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah ini, tentang kemampuan membangun hubungan yang konstruktif. Apakah kita mampu untuk membangun relasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi bagi beberapa, teman-teman yang kesulitan sebenarnya di dalam membangun relasi, dan so akhirnya menarik diri, nggak peduli dengan lingkungan, cuek bebek, kayak gitu. Nah, mungkin kita perlu melihat bagaimana kondisi kesehatan mentalnya, gitu. Dan yang kemudian adalah kemampuan untuk mengatasi tuntutan dan tekanan hidup yang tadi. Jadi artinya secara emosi seseorang itu stabil, bisa mengenali dan mengenali emosinya dan mengekspresikannya. Itu harus yang diperhatiin ya. Secara tentang kesehatan mental adalah secara emosi dia stabil, bisa mengenali emosinya dan bisa mengekspresikannya. Gitu. Jadi banyak orang, Kak Oni sendiri sebenarnya itu sangat mengenali emosi dan mengekspresikannya. Karena kalau nih dalam proses konselingnya, proses belajar gitu, ternyata salah satu emosi yang aku kenal itu cuman marah.
gitu. Waktu sedih marah, kecewa marah gitu. Pokoknya semua marah gitu. Ketika kamu nggak mendapatkan apa yang kamu dapatkan, marah. Ketika kamu gagal, kamu marah. Pokoknya semuanya marah. Padahal kan ada banyak jenis emosi di sana gitu. Yang aku keluarin semua marah dengan nada yang tinggi. Kok kayak gini sih? Kok kayak gini sih? Kok dia telat sih gitu. Misal dia telat mau datang untuk rapat persekutuan, padahal sebenarnya kan kecewa toh. Tapi yang muncul justru marah gitu. Padahal yang tepat itu harusnya bilang, "Aku kecewa sih kamu datang telat, karena aku berharap, kita bisa menghargai waktu," gitu. Ini kan nggak kalau Kak Oni dulu waktu di masih mahasiswa gitu ya, di, pengurus persekutuan gitu, biasanya suka marah-marah gitu. "Emangnya cuman kamu doang yang punya kerjaan?" Bisa gitu teman-teman, jadi sangat kacau gitu. Hal itu ternyata sangat melukai teman-teman yang lain gitu. Mereka sangat terluka dengan perkataanku, mereka merasa nggak dimengerti gitu. Karena emosi yang Oni kenalin itu hanya marah, gitu. Jadi bicara kesehatan mental artinya kemampuan kita juga untuk mengenali emosi kita. Kemampuan kita bahkan untuk mengekspresikannya. Kalau kamu sedih, tunjukin kamu sedih gitu. Beberapa orang yang saya kenal nggak bisa menunjukkan sedih, yang bisa ditunjukkan hanya tertawa gitu. Semua ketawain aja lah semua gitu, apapun yang terjadi ketawain aja lah gitu. Jadi emosinya tidak tepat, emosinya yang dikeluarkan itu tidak sesuai gitu, dan itu akan mengganggu kepada kesehatan mental kita. Kemudian tadi yang berikutnya itu yang punya perilaku yang tepat ya, dan dapat berfungsi dengan baik, eee, termasuk apabila mengalami tekanan, kayak gitu teman-teman. Apapun tekanan yang dialami, ditekan dosen lah, ditekan teman-teman lah, kamu bisa tetap sebagai diri kamu. Kamu bisa tetap melakukannya secara perlahan, meskipun mungkin tertatih-tatih, kamu tetap bisa berpikir dengan baik, kamu tetap bisa yaitu melakukan tugas-tugas kamu dengan baik gitu. Nah sebaliknya, jikalau kita atau seseorang tidak mencapai hal-hal tersebut, maka biasanya yang terjadi adalah kita sedang mengalami gangguan, baik itu kognitif, pikiran, emosional, dan juga perilaku abnormal, maupun ya kombinasi daripada itu semua. Nah, kondisi yang mengalami gangguan ini yang disebut dengan mental illness gitu, ataupun mental disorder, gangguan mental gitu. Ya, teman-teman, ini topik yang, aku pikir, kita akan bahas secara lewat aja gitu ya, tentang mental disorder yang juga ada banyak jenisnya, kayak gitu. Nah, dari hal-hal ini, sebenarnya poin penting yang harus kita perhatikan adalah feeling-nya, emosinya gimana, kemudian thinking-nya, kognitifnya gimana, dan behavior-nya, gitu, tingkah lakunya gimana. Jadi dalam mendeteksi atau memperhatikan kehidupan seseorang, kita harus perlu, memperhatikan 3 hal ini. Ya, slide-nya mungkin udah next gitu ya, yakni feeling-nya, thinking-nya, sama behavior-nya gimana. Oke, sekarang Kak Oni akan coba tunjukin ya, misalnya seperti apa ya, mungkin next slide-nya. Nah, ya, jadi, ketika bicara tentang kesehatan mental, maka kita harus melihat bagaimana feeling, thinking, dan behavior-nya berfungsi dengan normal atau tidak, gitu. Jadi, kontinumnya itu seperti itu ya, antara kalau satu sisi normal, satu sisi yang lain menjadi abnormal. Yang satu berfungsi, yang satu lain yang menjadi tidak berfungsi, gitu. Yang berfungsi dan normal, di situlah kalau kita dalam kondisi kesehatan mental yang baik. Tetapi kalau kita mengalami pergeseran ke sebelah kanan, menjadi disfungsi, menjadi abnormal, berarti kita mengalami itu yang disebut dengan mental disorder, gangguan gangguan mental, kira-kira seperti itu. Misalnya seperti ini, kalau kita sebagai mahasiswa masih berada pada tahap berfungsi dan juga normal, maka mungkin pikiran dan perasaan kita itu mungkin akan seperti ini. Perilaku kita mungkin akan sesuai dengan konteks sosial. Kita bisa mengikuti sekolah dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berrelasi dengan baik gitu. Dan kita nggak menyusahkan orang lain karena kita bisa berdiri sebagai individu yang bisa melakukan apapun yang akan kita lakukan, bisa mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik gitu. Jadi berfungsi dengan baik dan juga dengan normal. Dan biasanya ini tidak akan mengganggu gitu. Tidak ada gangguan gitu. Tidak, kamu bukannya jadi nggak bisa mengerjakan tugas,
eee, like misal ada, pengalaman Kak Oni gitu ya, beberapa teman gitu ya Kak Oni sendiri juga sih, kalau lagi patah hati gitu, itu nggak bisa konsentrasi gitu, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa ngerjain paper gitu, dan itu bisa sebulan, 2 bulan, like misal gitu. Artinya kan memang ada gangguan di dalam mental kita, secara mental kita lagi nggak oke gitu. Nah, kalau kamu dalam, tahap yang normal, berfungsi, maka kamu bisa melakukan itu semua dan kamu tidak, berbahaya bagi orang lain. Jadi ini contohnya itu ya itu, seorang mahasiswa yang percaya diri, seorang mahasiswa yang bisa happy, bisa konten dengan dirinya, mereka berani tampil sesuai dengan kapasitas mereka gitu, dan biasanya mereka akan mempunyai support system, teman-teman yang baik juga gitu. Nah, kalau kita misalnya bergerak sedikit ke arah tengah tuh gitu, nah mungkin di sini sudah ada terjadi perubahan gitu. Perilaku dan perasaannya itu mungkin ya perilakunya nggak sesuai dengan konteks sosial gitu. Dia udah nggak bisa menikmati orang lain, udah menghindari orang lain kayak gitu. Dan mungkin, agak mengganggu. Misalnya itu bagi orang-orang yang dependent personality gitu, itu clingy banget gitu. Kayaknya dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, yang gitu-gitu. Nah, itu kan mulai mengganggu tuh bagi individu yang lain gitu. Ya mungkin ya itu, dia nggak bisa berfungsi dengan baik dan mulai berbahaya gitu. Yang seperti ini misalnya itu, mahasiswa yang dia itu, kalau kita gitu nggak yakin kita dengan diri kita. That's why kita selalu pengen depend sama orang lain, pengen nanyain pendapat orang lain, pengen dapatin afirmasi orang lain. Dan itu kadang bagi teman-teman kita itu menyebalkan sebenarnya gitu. Kan sih sedikit tanya, kamu kan udah bisa membuat sendiri keputusan gitu. Kamu udah bisa nentuin apa yang baik bagi kamu, ini semua ditanyain kayak gitu. Atau mungkin juga dia akan atau kita akan sangat mengkritik diri sendiri. Entah kenapa gitu, tapi sangat mengkritik diri sendiri. Rasanya nggak ada yang baik di dalam diri ini. Semuanya biasa aja gitu. Nggak ada yang oke gitu. Apa yang dilakukan kok kayak gini sih gitu. Oh nih, kamu kok pego banget sih, kamu kok dodol banget sih, kamu kok ini. Mengkritik diri sendiri gitu. Kak Oni juga struggling dengan ini teman-teman gitu. Dengan kesadaran yang sekarang kadang ngomong ke teman-teman kalau udah mau coba kritik aku gitu kan. Anyway, kalau udah cukup gitu, kadang kan ada teman yang banyak banget kritiknya dikeluarin semua senjatanya gitu kan, sampai kita lemas dengarnya gitu. Ketika kritik, kadang aku bilang sama teman gitu, "Udah cukup," gitu ya. Kenapa gitu kan, karena aku lebih jahat sama diriku sendiri sebenarnya. Dengan kamu bilang kayak gitu, aku bisa lebih mengadili, menghakimi diriku dengan sangat sangat ya kacau balau gitu. Menjahati diri sendiri, ngomong-ngomong jahat tentang diri sendiri. Nah, itu kita udah menunjukkan sebenarnya kita mengalami sebuah gangguan di dalam diri kita. Mental kita mulai ada masalah di situ. Ya, yang nggak sehat ya istilahnya gitu. Nah, apalagi kalau yang ke ekstrim sebelah kanan nih, yang dysfunction atau abnormal gitu. Ya itu, mungkin, kita akan menyaksikan bahwa ya sangat tidak terbiasa untuk konteks sosial gitu. Mungkin dia nggak punya teman juga gitu, dia akan selalu menghindar gitu. Itu orang-orang yang mungkin bagi kita freak gitu ya di kampus, "Aduh nggak ada teman gitu, kok aneh banget sih, selera dia juga aneh banget," gitu. Saya punya satu teman yang gitu ya, selera berpakaiannya juga aneh gitu kan, kadang, "Kok aneh banget," gitu, tapi justru kita sering sekali menghindari yang seperti itu bukan gitu. Kita nggak suka dengan orang-orang yang aneh, sering sekali seperti itu. Kemudian Eee, biasanya mereka akan sulit untuk berfungsi gitu. Ya tugas-tugasnya nggak dikerjain, kemudian ya dikasih tanggung jawab apapun sangat kesusahan, gitu. That's why ya mereka juga akan semakin menarik diri. Nah, semakin menarik diri sebenarnya itu membuat hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pertolongan, kayak gitu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya putus asa, gitu, ke masa depan, membenci diri sendiri, mungkin juga, akan itu, mengasingkan semua teman, gitu. Itu hal yang paling sederhana yang bisa kita saksikan. Akan mengasingkan semua teman, ya punya teman, menyendiri gitu. Atau mungkin don't care gitu, orang lain nggak punya guilty feeling, bahkan ketika menyakiti orang lain.
ketika melukai orang lain, ketika melakukan tindakan-tindakan kejahatan, nggak ada guilty feeling-nya gitu, nggak ada merasa, aduh gue kok udah salah ya gitu, aduh gue kok udah melakukan kejahatan ini ya gitu. Jadi dari sini kita melihat gitu ya, bagaimana perbedaan antara yang dapat berfungsi dengan yang disfungsi itu. Jadi kalau kita mengalami gangguan di dalam mental kita atau mental kita mulai terguncang oleh satu hal, maka kita mulai disfungsi, kita harus aware dengan hal itu gitu. What's happen gitu, apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa aku mengalami ini gitu ya? Oke, jadi memahami tentang mental health, teman-teman, sederhana saja gini. Ini kita harus melihatnya secara utuh. Kita nggak bisa langsung bilang seseorang itu mengalami gangguan ini karena satu hal gitu. Next slide gitu. Ya, jadi berbicara tentang mental health, kita akan melihat bahwa ada 4 dimensi yang pertama itu biology dimension, kemudian yang kedua itu psychological dimension, yang ketiga itu social dimension, kemudian yang ketiga itu socio-cultural dimension gitu. Jadi dimensi-dimensi ini bisa secara tunggal atau bisa secara bersama-sama, itu yang menjadikan seseorang mengalami mental disorder gitu. Dimensi-dimensi biologis misalnya, semisal genetik gitu. Ya emang dari orang tua mereka dia mempunyai turunan misalnya schizofren. Schizofren itu yang sering kita bilang apa ya, pokoknya dia itu kayak terlepas dari dunianya, dia kayak mempunyai dunianya sendiri gitu. Atau juga dimensi biologis itu karena anatomi otak kita gitu. Atau yang paling sering adalah ketidakseimbangan biokimia atau neurotransmitter di dalam otak kita. Gitu. Itu yang paling sering kita lihat. Coba next slide. Misalnya kalau Uni tunjukin nih. Oke, ini. Nah, ini misalnya nih, dimensi biologis. Adanya ketidakseimbangan neurotransmitter. Bagi orang yang depresi, itu dopaminnya rendah, serotoninnya rendah, oksitoksinnya rendah gitu. Beda hal dengan seseorang yang sedang mengalami love gitu. Itu dopaminnya tinggi, sehingga dia akan happy, serotoninnya tinggi gitu. Dia akan mempunyai excitement gitu, oksitoksinnya tinggi gitu. Jadi bagi seseorang yang mengalami depres, entah kenapa, bukan entah kenapa ya, jelas karena ini ya gitu, adanya ketidakseimbangan neurotransmitter, itu membuat dia nggak bisa menikmati sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Dibawa ke tempat yang happy pun dia nggak terpengaruh akan hal itu, dia bisa sangat sad gitu, dia bahkan kemungkinan dia akan menghindari hal-hal itu gitu. Jadi jangan paksa orang-orang yang depresi untuk, "Ayo dong, happy dong," gitu. "Kok kamu nggak bisa sih menikmati kebahagiaan? Kok kamu murung terus sih? Kok kamu depresi terus?" Gitu. Karena ya di dalam, tubuhnya, di dalam otaknya itu yang sedang terjadi, adanya ketidakseimbangan neurotransmitter. Nah, kalau dari aspek ini, maka hal ini harus ditolong secara medis gitu. Perlu obat yang dapat menaikkan, atau menstabilkan neurotransmitter di dalam dirinya, kira-kira gitu. Oke, balik ke atas. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi psikologis. Nah, dimensi psikologis ini termasuk kepribadian. Jadi teman-teman ada personality tertentu itu yang sangat rentan untuk mengalami depresi. Misalnya personality yang neuroticism gitu. Seseorang yang melihat segala sesuatu secara negatif gitu. Ketika dimarahin oleh dosen misalnya, itu langsung berpikir, apa gue buruk banget ya? Emang gue nggak bisa ya hal-hal kayak gitu. Jadi itu dimensi psikologis. Ada hal di dalam diri dia yang membuat dia rentan untuk mengalami depresi atau kepribadian yang misalnya introvert gitu. Yang introvert yang lebih banyak menarik diri. Sehingga ketika dia mengalami tekanan hidup yang begitu dahsyat, dia nggak mempunyai kemampuan untuk share dengan orang lain. Atau dia akhirnya tidak mendapatkan support dari orang lain karena nggak bisa membagikannya kepada orang lain. Sehingga dia terus berdiam di dalam kesendiriannya menanggung semua beban itu sendiri. Itu dimensi psikologis. Nah, dimensi yang lain itu juga adalah dimensi sosial. Ini bisa bicara tentang keluarga, relasi, social support, kemudian belonging, love, status pernikahan, komunitas gitu. Nah, komunitas ini juga sangat mempengaruhi ya, keluarga dan juga relasi dan juga social support gitu. Beberapa orang ketika mengalami konflik di dalam keluarga,
ataupun di dalam status pernikahan, ataupun status love gitu, itu bisa membuat seseorang itu menjadi depres misalnya, atau seseorang itu ke-trigger untuk akhirnya mengalami macam-macam lah, nggak cuma depresi gitu, mengalami macam-macam gangguan mental yang lain. Akhirnya dia nggak mau makan, akhirnya dipenuhi dengan kecemasan gitu. Tapi anehnya, ya ini juga, bisa menjadi yang disebut dengan, eee, bukan hanya resiko, tapi juga menjadi faktor pendukung gitu, dimensi sosial. Itu dengan kehadiran keluarga, dengan adanya relasi yang membangun, dengan adanya social support, belonging, love gitu, itu akan menolong seseorang itu, kalau ini baik ya, menolong seseorang itu untuk bisa overcome setiap stres atau kesulitan yang dialaminya. Kayak gitu, dan dimensi yang terakhir itu adalah dimensi sosio-kultural gitu. Jadi ini bicara tentang ras, gender, orientasi seksual, status ekonomi, etnis, budaya. Salah satu riset yang saya baca mengatakan bahwa banyak remaja yang mengalami depres karena status ekonomi keluarga yang kurang baik gitu. Jadi mereka merasa depres karena mereka khawatir bagaimana kebutuhannya akan terpenuhi kalau keuangan keluarga nggak oke. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman bicara tentang disorder, gangguan, itu ada banyak banget teman-teman. Dan aku nggak akan bahas itu, karena aku yakin teman-teman bisa cari tahu nanti. Atau kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, teman-teman nanti boleh tanya aku, baik itu di WA, atau tanya di email, atau di mana gitu. Beberapa gangguan itu misalnya kecemasan, gitu. Teman-teman tahu ya, anxiety disorder, gangguan suasana hati, mood disorder, itu yang tadi, yang misal depresi, atau eh, ya depresi, kemudian gangguan psikotik, gangguan makan, eating disorder ya, makan banyak banget, kemudian dia muntahin, yang gitu-gitu. Gangguan obsesif kompulsif, itu yang teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar gitu, ada orang yang suka ngumpulin barang-barang bekas di kontrakannya. Mereka mikir, obsesif mereka terhadap barang-barang bekas, nanti akan dipakai kok gitu. Sampai rumahnya kayak tempat sampah, atau yang terlalu obsesif takut dengan bakteri gitu, takut dengan kuman atau virus. COVID-19 itu membuat beberapa orang menjadi OCD tampaknya ya, karena sangat ketakutan gitu, sangat ketakutan dengan virus. Jadi menjadi sangat obsesif, apapun disemprot, ketemu orang pun nggak mau, akhirnya mengurung diri di rumah, kira-kira seperti itu. Kemudian gangguan yang lain juga addiction disorder gitu. Teman-teman tahu ya, beberapa penelitian juga bilang game ternyata bisa jadi addiction juga, substance abuse juga, misal rokok, narkoba, dan lain. Kemudian personality disorder, kemudian PTSD, gangguan stres pasca trauma, kemudian disosiatif, atau yaitu kayak sibil, yang satu orang tapi banyak personality, yang gitu-gitu. Nah, tapi teman-teman di dalam masa pandemik ini ternyata ada 3 gangguan yang sering sekali dialami oleh anak-anak muda, gitu. Nah, hal ini dikemukakan dalam salah satu penelitian di Amerika, yakni gangguan tersebut adalah, ya waktunya tinggal 10 menit ya. Gangguan tersebut adalah loneliness, anxiety, dan depresi. Ya, teman-teman, masa-masa pandemik ini rupanya telah membuat banyak orang mengalami kesepian. Sebenarnya, bukan berarti hanya karena pandemi itu, tetapi itu juga didukung oleh ketidakmampuan kita untuk membangun relasi dengan orang lain, ketidakcakapan kita untuk membangun relasi dengan orang lain. Sehingga banyak orang yang akhirnya terisolasi selama berbulan-bulan, nggak diketahui keberadaannya oleh kita juga. Salah satunya mungkin ada jemaat kita atau teman-teman kita yang sangat merasa lonely dalam masa-masa pandemi ini gitu. Yang buat dia sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia nggak punya kapasitas tiba-tiba datang persekutuan, datang kemana, cerita kemana gitu. Terus juga gangguan ini, kecemasan. Kecemasan takut mati, kecemasan ini, macam-macam. Nah, seperti tadi kau bilang, kecemasan itu wajar pada tahapannya. Kita perlu worry something supaya kita bisa mempersiapkan. Tapi ketika itu mengganggu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, itu adalah suatu hal yang salah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah depresi gitu. Tanda-tanda depresi itu, teman-teman, itu kesedihan, sulit membuat keputusan, kehilangan energi, kelelahan, kemudian insomnia, pesimis, putus asa, takut, konsep diri yang negatif, kemudian disertai dengan self criticism, feeling guilty,
tidak berharga, tidak berdaya, hilangnya minat dalam pekerjaan gitu. Nah, teman-teman tadi kalian sempat bilang bahwa di dalam diri kita itu ada banyak aspek yang menentukan yang membuat kita bisa mengalami itu tadi gangguan mental gitu. Atau kita merasa I'm not good in my mental health gitu kan. Ada banyak hal gitu, apalagi ketika kita mengalami begitu banyak tekanan. Nah, tekanan-tekanan itu sebenarnya itu menjadi trigger bagi kita, pemicu bagi kita akhirnya mengalami hal yang lebih parah kayak gitu. Jadi, nah, tapi itu dia menariknya, anehnya gitu ya, kita nggak bisa menghindari, maksudnya seperti yang tadi Kak Oni bilang, kita nggak bisa menghindari pandemi, kita nggak bisa menghindari tugas-tugas yang harus kita kerjakan, kita nggak bisa menghindari itu. Terus harus bagaimana? Kayak gitu ya. Terus harus apa yang harus kita lakukan gitu. Teman-teman harus diakui bahwa ketika kita mengalami gangguan itu, atau kita mengalami masalah di dalam diri kita, sering sekali itu menjadi suffering, gitu, menjadi suatu penderitaan gitu. Beberapa tokoh di Alkitab, teman-teman, kalau kita baca, itu banyak tokoh di Alkitab, termasuk pemazmur, Mazmur 42, itu sangat jujur tentang perasaannya. Mereka menceritakan tentang keluh kesahnya kepada Tuhan. Bahkan mereka berani mencaci maki musuh-musuh mereka gitu. Mereka sangat berani melakukan hal-hal tersebut kayak gitu. Bahkan kalau kita perhatikan tokoh-tokoh di Alkitab, teman-teman mungkin familiar ya, salah satu tokoh yang paling sering dibahas bicara tentang depresi misalnya Elia gitu ya. Kita menyaksikan sendiri bahwa adanya suatu peristiwa ketika dia mendapatkan ancaman dari Ratu Isabel yang ingin menghabisi nyawanya, dia tiba-tiba menjadi sangat frustasi dan kolek. Dia pengen lari, dia sangat ketakutan katanya. Kemudian di dalam perjalanan gitu dia ingin menuju Gunung Horeb, dia berkata gitu, lebih baik aku mati gitu. Adanya pemikiran-pemikiran itu. Jadi teman-teman, hal ini membuat kita melihat bahwa sebenarnya pemikiran-pemikiran yang mungkin aneh bagi kita, yang sering sekali kita sembunyikan, kita nggak mau bagikan, mungkin itu hal yang yang nggak apa-apa gitu, it's okay gitu. Karena kita menyaksikan bahwa banyak juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu yang mengalami penderitaan, frustasi, putus asa gitu. Mereka mau mengakhiri hidupnya, mengatakan lebih baik aku mati. Seperti Ayub berkata, nggak ada gunanya aku lahir di dunia ini gitu. Karena dia mengalami penderitaan yang begitu lama gitu. Tapi anehnya teman-teman, ketika aku merenungkan mereka gitu, tapi anehnya Tuhan memakai mereka ya gitu. Jadi dari sini kita melihat bahwa orang-orang Kristen, termasuk kita juga meskipun kita punya Tuhan gitu, kita masih mungkin kok mengalami berbagai gangguan yang tadi. Kita masih mungkin mengalami suffering, penderitaan. Kita masih mungkin untuk putus asa. Kita masih mungkin untuk hilang harapan. Kita masih mungkin untuk depresi. Namun Tuhan tetap memakai mereka. Tekanan-tekanan yang mereka alami telah membuat mereka putus asa, frustasi, dan hilang harapan. Jadi teman-teman kalau melihat kehidupan kita, mungkin di antara kita ada juga yang mengalami putus asa, hilang harapan, melihat segala sesuatu dalam hal kegelapan gitu. Seolah-olah nggak ada yang ngertiin hidup gua gitu, nggak ada yang ngertiin aku gitu. Kita nggak bisa melihat tujuan hidup kita, atau mungkin kita benci dengan diri kita, merasa diri kita nggak berguna gitu. Teman-teman harus ingat bahwa kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalaminya. Dan yang terpenting adalah bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan berjalan bersama kita dan ingin membimbing kita menuju kemenangan. Teman-teman, di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia bahkan berjalan bersama kita di lembah kekelaman gitu. Jadi tempat-tempat yang paling gelap sekalipun kita nggak sendiri gitu. Kamu nggak sendiri. Ada Tuhan yang siap menolong kita. Lebih tepatnya berjalan bersama dengan kita. Ya teman, sering sekali gangguan yang kita alami itu akan membuat kita menderita dan sepertinya Tuhan nggak menolong. Namun kita harus mengingat apa yang disampaikan slide oleh salah seorang penyair Prancis
Dia pernah namanya Paul Claudel, dia pernah mengatakan bahwa gini, Jesus did not come to remove suffering or to explain it away. He come to fill it with His presence. Gitu. Jadi Yesus itu nggak datang untuk menghilangkan penderitaan. Yesus itu nggak datang untuk membuat kita hidup tenang-tenang. Yesus itu nggak datang untuk mengangkat semua beban kita, untuk mengangkat semua penderitaan kita, gitu. Tetapi Yesus datang atau untuk menjelaskannya, tetapi Yesus datang untuk hadir gitu, untuk ada bersama dengan kita di dalam perjalanan itu. Tuhan seolah-olah yang kau tangkap, Tuhan ingin kita menjalani penderitaan itu. Tuhan ingin kita menerimanya, menjalaninya dengan kehadiran Kristus. Tuhan mau berjalan bersama kita melewati penderitaan yang kita alami itu. Jadi teman-teman, untuk apapun yang saat ini sedang kita alami gitu ya, saya mengajak teman-teman untuk boleh mengarahkan pandangan kepada Kristus dan mencari pertolongan. Saat ini saya meyakini ya, Tuhan menyediakan begitu banyak sarana untuk menolong kita. Teman-teman diberikan sahabat-sahabat yang care, yang peduli. Teman-teman diberikan orang-orang yang mungkin dewasa secara rohani, pembimbing rohani, KTB, teman KTB, atau salah satunya ya bisa ketemu dengan konselor gitu. Teman-teman, ketika mengalami hal-hal yang tadi gitu, kita sebagai orang yang mengalami, kita perlu aware dengan itu dan ya it's okay gitu. It's okay not to be okay. Bahkan jika kamu not okay, that's okay gitu. Kalau mungkin kita mempunyai rekan yang mengalami hal demikian, kita mungkin bisa lebih empati. Gitu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan dia? Kita nggak bisa lagi menyederhanakan, simplify apa yang dialami olehnya. Alah, kamu cuman karena putus cinta mau mati aja gitu. Masih banyak tuh penderitaan gitu. Kita perlu hadir bersama dengan dia, mendengarkan dia, apa sebenarnya yang dia alami, apa sebenarnya yang dia rasakan. Jadi teman-teman kalau ya, diri teman-teman sendiri dan juga teman-teman yang lain gitu ya, coba identifikasi konsep berpikirnya seperti apa yang terjadi dalam pikirannya, tanyakan apa yang kamu rasakan dengan ini, apa sih yang kamu pikirkan kayak gitu, tanyakan. Kemudian perhatikan perilakunya. Kalau perilakunya berbahaya, teman-teman hadir, tolong. Atau kalau teman-teman sendiri menyadari, aku udah nggak betul nih seperti ini. Teman-teman, segera cari pertolongan. Segera datang kepada rekan-rekan yang lain, berbagi gitu. Dengan kita membagikannya, menceritakannya, maka itu seperti mengangkat 1 ton katanya beban di dalam pundak kita. Jadi teman-teman carilah pertolongan gitu. It's okay not to be okay gitu ya teman-teman. If you are not okay, that's okay gitu. Bahkan ketika kamu merasa nggak oke teman-teman, mari kita belajar mengafirmasi perasaan kita itu. That's okay. Gitu. Nah sebagai penutup teman-teman, aku akan membacakan salah satu bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam pergumulan hidup kita gitu ya. Yakni di Mazmur 40 ayat 1 sampai 3 gitu. Ayat 2 dikatakan seperti ini. Pemazmur berseru, "Aku menanti-nantikan Tuhan." Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mari kita terus datang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan yang akan menolong kita. Sebab dia bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang nggak care, bukan Tuhan yang nggak peduli. Tapi dia Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kau ini tahu ini bukan hal yang mudah untuk kita bisa mendaraskan firman Tuhan ini dalam diri kita. Karena ada waktunya mungkin kita nggak merasa Tuhan nggak dekat. Tapi mari kita kembali mengingat bagian firman Tuhan ini. Dia adalah Tuhan yang telah rela turun ke tengah-tengah dunia. Mati bagi kita menghapus dosa-dosa kita. Maka dia adalah Tuhan yang juga rela berjalan bersama dengan kita untuk menolong kita dalam masa-masa sulit yang kita alami. Teman-teman, apapun kesulitan-kesulitan yang kamu alami, tantangan yang kamu alami, yang membuat kamu frustasi, depresi, ataupun hilang harapan, mari datang kepada Tuhan. Dan nyatakan isi hatimu secara jujur kepada Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan.
maka dia nanti akan menolong. Ya. Sampai di sini perenungan kita, saya mengajak kita berdoa kembali. Tuhan, di dalam kehidupan kami menyadari bahwa kami tidak selalu melihat Tuhan hadir di sana. Ada begitu banyak peristiwa demi peristiwa yang kadang berlalu begitu saja, tanpa kami sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan ada di sana dan berjalan dengan kami. Termasuk dalam setiap penderitaan yang kami alami, kesulitan yang kami alami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus menghidupi kebenaran ini. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada kami. Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan semua keluh kesah kami. Dan Tuhan yang menjawab doa kami. Tuhan adalah Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kami. Tidak meninggalkan kami. Buat kami yakin ya Tuhan, bahwa kami dikasihi oleh Engkau. Melalui orang-orang di sekeliling kami yang menunjukkan kasih kepada kami. Buat kami terus yakin bahwa Tuhan care kepada kami. Dan biarlah kami juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk membuat orang-orang di sekeliling kami yakin bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan peduli kepada mereka, bahwa Tuhan mengerti mereka dengan kehadiran kami yang caring, penuh understanding, dan empati terhadap apa yang mereka alami. Tolong kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi tubuh Kristus yang saling membangun seorang akan yang lain, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh terus menggelisahkan hati kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.